Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 4, pembelajaran kelima. Nah, untuk bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang dongeng. Kemudian untuk PPKN-nya kita akan mempelajari hak dan kewajiban. Sementara untuk matematikanya kita akan mempelajari pecahan. Nah, pengen tahu lebih banyak? Belajar ya. Kita akan mempelajari tentang mengamati gambar atraksi dalam pertunjukan sirkus, membaca teks keberagaman tugas dan peran dalam suatu pertunjukan sirkus, mendiskusikan berbagai tugas dan peran sesuai isi teks, menceritakan pengalaman melakukan kegiatan dengan pembagian tugas di sekolah, membaca teks dongeng, menulis akhir cerita dongeng sesuai imajinasi dan pesan moral, menuliskan cerita berdasarkan gambar. Kemudian kita juga akan membaca teks tentang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, menuliskan nilai pecahan sesuai gambar, dan menggambarkan ketiga pecahan sesuai nilai yang ditentukan, lalu menyimpulkan berdasarkan gambar yang dibuat. Ayo anak-anak, kita amati gambar ya. Pernahkah kamu melihat atraksi seperti pada gambar di samping, baik secara langsung maupun dari televisi? Kemudian hewan apa saja yang dapat melakukan atraksi? Mengapa hewan-hewan itu mau mengikuti keinginan pawang-pawangnya ya? Nah, coba cari tahu ya jawabannya. Silahkan diisi jawabannya. Kemudian ayo kita baca teks berikut ini dengan seksama ya. Suka duka pawang gajah. Pak Heri bekerja sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia. Pak Heri sudah bekerja selama 15 tahun. Pak Heri bertugas menjadi pawang gajah bernama Mary. Mary merupakan gajah betina berumur 12 tahun. Mary sudah diasuh oleh Pak Heri sejak berumur 1 tahun. Menurut Pak Heri, gajah memang harus dilatih oleh pawang yang sama sejak kecil agar gajah itu mengenalinya. Pak Heri bertugas memberi makanan, memandikan, dan melatih gajah. Pak Heri juga bertugas melakukan pengawasan kesehatan gajah yang diasuhnya. Menjadi seorang pawang gajah bukanlah pekerjaan yang ringan. Pak Heri dapat saja terancam jiwanya jika gajah yang diasuhnya mengamuk. Namun Pak Heri selalu merawat Mary dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anggota keluarganya sendiri. Sehingga selama Pak Heri bertugas, Mary tidak pernah mengamuk. Pak Heri sering mengajak Mary mengobrol seperti saling mengerti. Bahkan Pak Heri dapat mengetahui jika Mary sakit. Pak Heri dengan sabar melatih Mary agar dapat melakukan berbagai atraksi seperti bermain bola, melangkahi orang tanpa menginjaknya, dan melukis. Berkat kesabaran dan kasih sayang Pak Heri, Mary dapat melakukan berbagai atraksi tanpa mengalami kesulitan. Para penonton pun senang menyaksikan atraksi Mary. Setelah membaca teks tersebut, coba jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Apa pekerjaan Pak Heri? Nah, semuanya jawabannya ada di teks tadi ya. Baca dengan seksama, nanti ada jawabannya. Baca dengan teliti ya, dan jawab nomor 1 sampai 5. Nah, pada halaman 148 di sini ada gambar ya. Beberapa jenis hewan dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan tersebut antara lain gajah, harimau, singa, anjing, lumba-lumba, dan anjing laut. Hewan-hewan tersebut dapat melakukan berbagai atraksi yang sangat mengagumkan penonton, misalnya meloncati api, bermain bola, bahkan berhitung. Hewan-hewan tersebut biasanya dipertunjukkan dalam atraksi sirkus. Sebelum bisa melakukan berbagai kegiatan yang diminta manusia, hewan-hewan tersebut dilatih. Pelatih hewan itu disebut pawang. Para pawang juga merawat hewan-hewan tersebut dengan kasih sayang. Tidak hanya dilatih, tetapi hewan-hewan tersebut juga dirawat,
dimandikan, dan diberi makan secara teratur. Keberhasilan suatu pertunjukan sirkus tidak hanya berkat kerja keras pawang saja. Dalam merawat hewan-hewan atraksi juga diperlukan pekerjaan lain selain pawang, misalnya petugas yang membersihkan kandang, petugas yang menyediakan makanan, dokter yang merawat kesehatan hewan, petugas yang menyiapkan perlengkapan untuk atraksi, dan petugas yang mengatur penonton. Jika semua orang melakukan tugas dengan tanggung jawabnya dengan baik, maka pertunjukan sirkus akan berlangsung baik. Nah, silahkan anak-anak diskusikan. Di situ ada di halaman 148, 3 pertanyaan. Kemudian di halaman 149, di sini ada membaca teks dongeng lagi ya, yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Di suatu hutan hiduplah seekor gajah, tubuhnya tinggi besar, gemuk. Belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesulitan, baik binatang besar maupun binatang kecil. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan harimau yang sedang kesakitan karena tertimpa pohon yang roboh. "Gajah, gajah, tolong aku," kata harimau sambil menahan sakit. Mendengar rintihan harimau, gajah langsung mendatangi asal suara. Gajah langsung mengangkat pohon yang menghimpit tubuh harimau dengan belalainya. Nah, coba cerita di atas belum selesai. Coba tulis akhir cerita tersebut sesuai imajinasimu ya. Kemudian tulis pula pesan moral yang dapat kamu ambil dari dongeng di atas. Pada halaman 150 di situ ada 3 gambar ya. Coba anak-anak berlatih membuat cerita ya. Tulislah cerita berdasarkan gambar ya. Nah, akhirnya kita akan membahas tentang matematika ya. Di situ di halaman 150. Petugas Taman Safari memberikan daging untuk makanan hewan-hewan buas. Masing-masing hewan mendapatkan jatah makanan sebagai berikut. Harimau mendapatkan 1/3 bagian daging. Singa mendapatkan 2/6 bagian daging. Beruang mendapatkan 3/9 bagian daging. Nah, hewan apakah yang mendapat bagian daging paling banyak? Di situ, untuk mengetahuinya, kita gambarkan bagian daging yang diperoleh masing-masing hewan dalam bentuk persegi panjang yang sama besar. Kemudian arsirlah sesuai pecahan yang diketahui. Nah, seperti itu contoh ya. Kan harimau mendapat 1/3 bagian daging. Jadi di situ lihat ada 1/3 bagian yang diarsir. Kemudian singa diarsirnya berarti 2 ya. Kan ada 6 kotak. Nah, arsirnya 2 kotak saja. Kemudian beruang 3/9, ada 9 kotak, berarti yang diarsirnya ada 3 kotak aja. Nah, meskipun penyebut ketiga pecahan berbeda, tetapi bagian yang diarsir pada ketiga pecahan sama. Ini menunjukkan bahwa ketiga pecahan di atas memiliki nilai yang sama atau senilai. Nah, 1/3 senilai dengan 2/6 ya. 1/3 senilai dengan 3/9. 2/6 senilai dengan 3/9. Jadi, pecahan 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan senilai. Nah, coba tuliskan latihannya ya. Coba dilihat di halaman 151 dikerjakan ya.